Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Laras, hai Mas Waalaikumsalam. Elvin. Hello Mbak, Bung. Yuk kenalan dulu dong, kenalan. Halo, kenalin aku Laras Kesuma, biasa dipanggil Laras, dari Oke, Mbak angkatan Laras. 2019. Halo, perkenalkan nama saya Elvin Ainul Fikri, biasa dipanggil Elvin dari angkatan 2019, asal dari Kudus, ya agak medok ya. Oke, jadi di sini kita akan ngadain podcast. Di sini saya sebagai penanya dan Mbak Laras dan Mas Elvin bintang tamunya ya. Oke. Di sini temanya itu tentang produktivitas diri selama pandemi. Oke, pertanyaan pertama, kalian ini ngapain aja sih selama pandemi di rumah? Hal-hal yang positif yang dilakuin itu apa aja? Boleh Mbak Laras dulu mungkin? Oke. Jadi ini saya harus deket begini ya, supaya kedengeran. Nggak apa-apa, biar lebih jelas cantiknya. Ya, jadi aku selama pandemi di rumah cuma kuliah online, terus ngapain lagi ya? Nonton drakor, scroll TikTok, gitu-gitu aja sih. Banyak gabutnya di rumah. Oke. Ngedrakor itu pasti ya Mbak Laras, cewek. Ya itu wajib sih. Oke, kalau dari Mas Elvin gimana Mas? Ya, alhamdulillah di masa pandemi, pernah awal-awal pandemi, pernah pengen usaha ya, pengen buka itu pokis legit manis. Alhamdulillah, gulung tikar. Oh, Pernah usaha. lagi tepuk tangan loh. Ya seperti itu. Dan yang lain-lainnya itu mungkin berusaha mencari celah usaha untuk mahasiswa. Seperti ngelesi adik-adik, seperti itu. Kan sekarang ini banyak anak SD, MI itu kan dirumahkan, anak TK. Nah itu orang tuanya itu pasti ada yang kerja di pabrik. Nah itu les-lesan membaca itu sangat diperlukan. Nah mungkin dari situ saya memikirkan itu pengen buat lesan untuk anak-anak kecil biar bisa baca buku, mungkin seperti itu. Nah tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terwujud, tapi sudah ada angan-angan. Oke. Bisa Cita-citanya ditanya. mulia sekali ya, Iya ya, Mas Iya, Elvin. nggak apa-apa Mas Elvin, yang penting sudah punya niatan. Sepertinya Mbak Laras dengan Mas Elvin ini berbanding terbalik ya. Bercanda. Jadi malu. Iya, iya. Oke, positif ya. Dua-duanya nih. Selagi nggak yang aneh-aneh, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ngomong-ngomong nih ya, apakah produktivitasnya itu keganggu nggak sih selama pandemi? Ada yang terhambat gitu misalnya. Keganggu, misalnya karena jaringan atau yang hal lain? Boleh Dulu nih jawabnya. Mbak Laras dong, kan ladies first. Oke. Kalau aku sih penghambatnya yang pertama itu sinyal. Soalnya kan rumah aku di Kalimantan ya, dan lumayan pelosok banget sih. Kalau udah mati lampu tuh bener-bener sinyalnya tuh hilang sama sekali. Iya, kayaknya itu Misalnya kalau waktu praktikum. kesulitan semua orang sekali ya Mbak Aku Laras, pernah, kalau jaringan ini. ya, dan aku pernah tutorial itu di hutan, bener-bener di hutan yang nggak ada perumahan sama sekali gitu, di pinggir jalan. Nyesek sih. Mas Elvin gimana Mas, kabarnya Kudus? ya alhamdulillah jaringannya jelek kalau lagi mati listrik aja sama hujan. Terus kendalanya, nah ini kendala ketika mahasiswa ingin produktif tetapi ada banyak sekali schedule dari organisasi,
terus rapatnya pelajaran. Nah, jadi ini tabrakan juga sama menjadi PJ-PJ, kadang lupa share jadwal seperti itu. Nah, itu kadang saya itu masih merasa bingung untuk ngatur waktu. Jadinya bisnis ya kurang bisa dipegang, fokus ke pelajaran, nah bisnisnya jadinya susah. Itu yang bikin susah. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin mau merancang sesuatu lagi, tapi masih memikirkan di jeda liburan mungkin. Oke, Mungkin dapat paling susah dipahami. itu membagi waktu. Gimana, Mas Elvin? Paling susah itu membagi waktu antara organisasi, ajaran dengan bisnis yang ingin digeluti seperti itu. Oke, ya jawaban dari Mbak Laras. Mbak Laras pernah tutorial di hutan. Oke, Mas Elvin keteteran kuliah bisnis sama organisasi karena pandemi. Oke, lanjut. Kira-kira kapan nih waktu kerja paling produktif menurut Mbak Laras sama Mas Elvin? Misalnya malam kah, terus atau pagi, siang gitu. Silakan Izin Mbak. menjawab gitu. Ya, Mas Elvin. Tanya dulu ya Mbak Laras. Oke. Untuk belajar yang paling produktif atau memikirkan segala sesuatu yang produktif menurut saya itu mulai dari habis subuh. Nah, mungkin teman-teman itu lebih suka bergadang daripada mengerjakan di pagi hari. Nah, kalau saya contohnya itu ketika UB atau responsi, walaupun kita sudah membaca sebelumnya di hari-hari sebelumnya, tapi kita mematangkan lagi. Kalau saya pas mepet dari H itu mesti di hari -1. Nah, itu kemudian bangun jam 4, terus kemudian kita belajar. Nah, itu sangat bagus. Menurut saya hafalannya itu paling lama. Maksudnya gampang nyantolnya itu ketika habis subuh, seperti itu. Nah, mungkin berbeda tergantung tipe orangnya ya. Kalau saya tipe pagi soalnya, kalau malam nggak kuat. Makanya kalau ada belajar malam bersama semuanya itu saya tinggal tidur. Mohon maaf. Oke. Berarti ini tim belajar pagi ya. Kalau Mbak Laras gimana, Mbak? Kalau aku setuju sih sama Mas Elvin, soalnya aku juga gitu. Jadi aku tuh cepet nyantolnya itu belajar habis subuh sampai sore. Misalnya nih, kalau malam, biarpun aku tidur dari pagi sampai sore, malamnya itu tetap nggak bisa belajar, tetap aja ngantuk. Nggak tahu deh kenapa kayak gitu. Gitu ya. Kadang emang Beda ada kalau ujian, ya. nggak pernah begadang sama sekali. Oke, ya bagusnya memang begitu ya, Mbak. Ya, Mas. Malamnya tidur, paginya lanjut belajar. Kadang kan ada yang malamnya malah nggak tidur gitu. Oke, lanjut. Tadi kan Mas Elvin udah ada niatan ya untuk nyoba usaha, ya kan? Tapi kalau Mbak Laras gimana nih? Ada nggak niatan buka usaha di kala pandemi gini? Mungkin nanti dari Mas Elvin bisa dijelasin lagi niatnya awalnya itu gimana? Kok bisa kepikiran mau ngebuka usaha gitu? Mbak Laras mungkin silakan. Sejauh ini sih belum ada ya pikiran buat buka usaha. Kayaknya otakku lagi atrofi deh. Jadi belum muncul ide-ide gitu mah. Mas Elvin gimana? Mungkin karena saya itu berasal dari keluarga yang sederhana, maksudnya anaknya 5, tahu sendiri. Bapaknya yang kerja cuma bapak, jadi kalau saya tidak memikirkan bisnis itu seperti kasihan sama orang tua, seperti itu. Nah, kemudian mungkin background dari bapak saya juga yang mulai dari SMP itu sudah memulai bisnis jualan telur, jualan kayu, seperti itu. Nah, dari situ saya pengen mencoba untuk menghasilkan uang saku sendiri. Oke, jadi karena ngelihat orang tua bisa juga ya Mas ya. Lihat orang tua Kasihan. terus tapi nggak apa-apa sih bisnis ngebuka usaha. Saya pengen juga sebenarnya tapi Bagus bingung malah. masih.
Mbak Laras nih harus bisa mikirin bisnis apa yang cocok. Mumpung masih muda. Tuh join sama Agna Hijab tuh yang beta. Jadi resellernya. Gimana, Nggak Mas? modal tapi Siap, bisa siap. jual. Agna Hijab itu loh yang beta. Beta. Oh. Gimana kalau kerja sama Pokis saja, Mas? Nah, pokisnya nggak ada yang jual soalnya. Ibu saya nggak mau jual, pegawainya keluar, jadinya bingung. Nanti mungkin liburan baru dibuka lagi pokisnya. Oke. Ya. Mas Elvin tadi 5 bersaudara. Mbak Laras berapa, Mbak? Cuma 2. Saya 4. Dan berencana besok pengennya 5 juga. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong tentang produktivitas nih. Mbak Laras sama Mas Elvin kira-kira ikut organisasi apa aja? Bisa cerita mungkin sedikit, terus gimana jalannya organisasinya selama online ini gitu. Boleh dari Mas Elvin mungkin? Oke. Nah, untuk saya yang pertama dulu ya, yang pertama saya masuk itu DPM. Nah, alhamdulillah DPM itu paling acara rapat kama seperti itu sangat sangat jarang lah, biasa dari berarti nggak terlalu sibuk lah, jadinya bisa nyabang. Nah, saya nyabang di FSIKI juga untuk organisasinya. Kemudian dan yang saya tambah satu lagi ya IMM. Nah, karena saya dari background Muhammadiyah, dari MA, MTS itu sudah masuk di IPM, jadinya saya lanjut ke IMM seperti itu untuk meneruskan perjuangan di Muhammadiyah. Nah, untuk yang sekarang ini saya juga masuk di DPM Universitas, tapi ya alhamdulillah kurang aktif. Oke. Cuma store nama. Banyak juga nih Mas Elvin organisasinya. Terus kendalanya di jaringan ya Mas ya? Ini selama pandemi atau ada yang disayangkan? Kendalanya kendalanya waktunya, tabrakan tumpuk-tumpuk semua, Mm-mm. sangat susah. Harus merelakan satu, kalau enggak ya bisa join Zoom 2 device seperti itu. Tapi kalau berjalan biasanya kan kalau enggak PJ enggak terlalu dihituin. Nah, kalau pas PJ baru kita ngontrol itu. Nah, kalau enggak PJ kan kalau tugasnya selesai udah seperti itu. Mm-mm. Tapi menurut Mas Elvin, kira-kira kan kalau misalnya pandemi gini itu malah lebih agak ringan gitu loh. Tadi katanya 2 device kan. Nah, kalau misalnya offline kan tabrakan malah lebih susah gitu. Karena kehadiran kan kalau badan nggak mungkin dibagi 2 toh, harus 1. Nah, menurut Mas Elvin gimana nih kalau Nah, pandemi? itu memang sangat memudahkan, sangat membantu sekali. Jadi bisa langsung di 2 organisasi dalam waktu yang bersamaan. Mm-mm. Gitu. Kalau dari Mungkin Mbak Mbak Laras, Laras. Kalau aku sih kemarin cuma TBM ya. Terus tahun ini aku baru ikut oprek adik tingkat, baru ikut Kosmo. Jadi kalau kesibukannya sih lebih ke TBM. Lumayan bingung juga sih untuk ininya ya, prokernya. Yang awalnya kita tuh terjun langsung gitu ke masyarakat, sekarang tuh cuma diganti webinar-webinar kayak gitu. Terus akhir-akhir ini juga lagi sibuk banget sama oprek adik tingkat yang lumayan panjang waktunya, juga nguras tenaga dan pikiran. Belum lagi pas bentrok sama blog ini yang menurut aku susah banget sih. Like, susah sekali. Tadi UB-nya gimana Mas Elvin? Alhamdulillah, lancar. Saya juga lancar. terlihat jelas raut muka Mas Elvin ya, kelancarannya. Dan Mbak Laras cerah sekali sepertinya nilai UB-nya ya, Mbak. Amin.
Ya, mungkin dari kita sama-sama offline gini ini cukup menyedihkan ya, karena dari TBM ataupun dari IMM, kebetulan saya juga ikut IMM sama kayak Mas Elvin, banyak kegiatan Iya. yang langsung ke masyarakat ya Mas Elvin ya. Jadi kalau udah pandemi gini banyak yang nggak jalan, malah dialihkan ke webinar ya Mbak Laras. TBM juga toh? Iya, iya benar. Oke. Terus kira-kira Mas Elvin sama Mbak Laras ini dengan di tengah-tengah kesibukan seperti ini, itu butuh note nggak? Catatan, misalnya nanti aku mau ngelakuin ini, nah nanti ini, selanjutnya ini gitu. Ada nggak kayak ya sticky note gitu? Misalnya. Silahkan Mbak Laras. Iya, kalau aku mau offline atau online, aku tetap butuh itu sih. Dari awal masuk kuliah aku juga udah kayak gitu. Jadi aku selalu bikin note. Misalnya gini, jam segini sampai jam segini aku harus selesai belajar materi ini. Terus jam sekian sampai jam sekian aku udah harus selesai ngerjain ini. Kayak gitu sih. Tertata sekali ya Mbak Laras. Ya, soalnya Kalau kalau Mas nggak kayak gitu, lupa ya, ya. sama saya Ya. juga. Udah pasang gitu juga kadang lupa, apalagi nggak pasang. Kalau Mas Elvin gimana Mas? Itu nggak nih catatan-catatan kecil yang Mohon maaf ya. Sebelumnya kan kalau cewek memang biasanya stick note, kalau cowok ya mungkin anak deadline ya. Dikasih tahu deadline baru ngerjain seperti itu ya, itulah. Iya, iya, iya. Tapi itu yang dapat membuat kita bertahan. Bertahan nyaris mati atau bertahan gimana nih Mas? Biasanya kalau deadline kan gerusa-gerusu gitu. Gerusa-gerusu. Yang penting kita ngirim. Semangat. Nilai itu belakang, yang penting usaha. Oke. Walaupun telat. Ya. Selanjutnya berhubung dalam masa daring nih ya, dalam jaringan. Jadi kan semua itu di rumah aja ya. Nah, sumber daya, punya nggak sih sumber daya atau alat bantu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas organisasi ataupun kuliah yang tetap ngebikin produktif, misalnya kuota gratis dari pemerintah gitu. Punya nggak sumber daya yang lain gitu? Kayak buku gitu ya, Mbak? E-book kan karena lagi daring juga. Silahkan Mas Elvin. Nah, kalau online gini memang dalam jaringan gini memang agak susah, soalnya dulu kalau cari LO kan ke perpus. Nah, sekarang itu kalau cari LO hanya ada di jurnal. Kalau buku juga nggak semua ada. Kalau perpus kan lengkap seperti itu. Nah, kalau jurnal itu ya walaupun ada semuanya tapi lebih mantap kalau ada buku. Tapi kalau jurnal menangnya ya memang terbaru seperti itu. Lebih up to date. Jadi lebih mengandalkan jurnal gitu ya Mas ya? Iya, kalau daring. Bagus sih pemanfaatannya. Terus kalau Mbak Laras gimana? Sumber daya yang digunakan selama daring? Kalau aku juga lebih ke jurnal sih. Soalnya menurut aku di jurnal tuh lebih enak nggak sih daripada kita baca buku. Terus kalau online gini kan adanya e-book ya. Nah, kebanyakan e-book kedokteran itu bahasa Inggris dan aku sulit mahaminnya. Yang bahasa Indonesia aja aku kesulitan, apalagi bahasa Inggris. Ya, benar sekali Mbak Laras. Bahasa Indonesia saja susah ya Mbak ya, apalagi bahasa Inggris. Di tengah-tengah kesibukan kuliah, kan ini pada menyempatkan ikut organisasi ya. Nah, kira-kira produktivitas yang kalian lakukan ini dilakukan itu untuk siapa? Misalnya entah untuk kesenangan diri sendiri atau untuk orang lain. Coba silakan Mbak Laras. Kalau aku sih jujur dia buat yang utama buat aku sendiri sih. Soalnya aku emang butuh banget itu. Aku butuh banget organisasi supaya aku punya banyak relasi, banyak temen, banyak pengalaman. Gitu sih. Oke. Mas Elvin gimana?
Ya, kalau kan tadi organisasi. Nah, kalau organisasi itu kan cari teman, cari relasi seperti itu. Nah, cari cara buat ngordinir orang, terus buat apa itu acara itu gimana susunannya yang disiapkan apa aja. Terus nah kalau yang bisnis itu ya memang untuk eh, meringankan orang tua seperti itu. Tapi ya walaupun masih menyusahkan sih, kan mahal ya FK itu. Langsung tekor kalau semesteran apalagi sudah mau bayar lagi besok. Kayaknya nggak terasa ya Mas ya. Kemarin baru bayar, ini mau bayar lagi gitu. Kita nggak terasa, tapi orang tua terasa. Karena mereka yang keluarin uang. Oke, jadi Mbak Laras untuk diri sendiri, Mas Elvin untuk semuanya. Oke, untuk diri sendiri dan keluarga. Baik, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Tolak ukur untuk membuktikan bahwa gimana ya, target untuk membuktikan bahwa acara ataupun kan ini ikut organisasi ya. Nah, untuk membuktikan sebuah acara itu dapat berhasil itu gimana kira-kira? Oh, dari Mas Elvin dan Mbak Laras. Nah, izin menjawab untuk keberhasilan dari suatu acara itu yang pertama biasanya dari jumlah peserta yang ikut dalam acara tersebut. Biasanya kan berapa banyak peserta itu menjadi acuan dari kesuksesan dalam menyelenggarakan suatu acara. Terus yang kedua itu mungkin dari sisi tujuan dari acara itu apa dan bisa terwujud nggak, seumpama ada acara untuk membentuk biar anak FK itu rajin membaca Al-Quran. Nah, kalau banyak yang telah habis ada acara itu terus rajin baca Al-Quran, berarti tujuannya tercapai, berarti sukses acara itu telah diadakan, seperti itu. Mungkin hanya 2, yang lainnya bisa ditambahkan mungkin Mbak Laras. Oke, Mas Elvin, berarti kesuksesan acara ini tergantung dari peserta merealisasikan secara langsung ya, Mas ya. Iya. Kalau Mbak Laras gimana, Mbak? Kalau aku lebih ke tercapainya target sih. Tercapainya target, baik itu kualitas maupun kuantitas. Terus, dan keberhasilan acara itu enggak mengganggu studinya aku. Jadi acaranya berhasil dan nilainya aku tetap baik-baik aja gitu. Kalau acaranya berhasil tapi nilai aku jeblok, itu aku kayak tetap ngerasa nggak berhasil sih. Berarti tetap fokus pada nilai ya, Mbak ya. Tapi yang dimaksud dari kualitas dan kuantitas tadi apa ya, Mbak? Ya kalau kuantitas seperti yang dibilang Mas Elvin tadi, mungkin dari jumlah peserta. Kalau kualitas ya dari keberhasilan, misalnya proker nih, prokernya berjalan dengan lancar, kemudian pesertanya juga mudeng apa yang kita sampaikan. Lebih ke situ sih. Oke. Ya, kelar deh sesi podcastnya. Baik, makasih ya Mbak Laras, Mas Elvin. Jawabannya cukup-cukup, sangat-sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dari kemageran-kemageran yang ada. Oke, mungkin ada pesan dari Mas Elvin atau Mbak Laras terkait produktivitas ini? Silakan. Ya mungkin produktivitas, ya mohon maaf kami kurang tahu tentang produktivitas karena kami termasuk orang-orang yang mager juga. Lebih banyak tidur daripada kerja. Masuk. Astagfirullah. Oke, lanjut. Baik, mungkin cukup itu saja. Mungkin Sampai Mbak Laras mau kembang semua ini loh pipinya 3 karena silakan Mbak Aku Laras. juga sih. Kalau aku juga sih, ya gimana ya, sebenarnya agak sulit juga dapat tema produktivitas karena
kita ini termasuk kaum-kaum rebahan nggak sih? Memang keluar dari zona nyaman itu susah ya Mbak Laras? Nggak tahu kenapa gravitasi kasur itu kayaknya kuat sekali. Iya, oke. Cukup Mbak Laras, Mas Elvin? Cukup. Baik, di sini saya sebagai pemandu podcast dengan Mbak Laras dan Mas Elvin mengucapkan banyak maaf dari kami apabila ada kata-kata yang tidak pantas kami ucapkan. Dari kami, terima kasih. Saya, Bunga, dan Mbak Laras pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye-bye. Sehat selalu ya.